Ibu Suri. Ibu Suri. Putraku kembali. Hari ini pertama kali pergi ke istana sendiri. Apakah lancar? Semua lancar. Hamba terima kasih, Ibu, atas bimbingan. Begitu aku juga lega sekarang. Iya. Jadi, Ibu Suri pun bisa pergi dengan tenang. Andai ada hidup lain, aku takkan pernah berikan hatiku kepada siapapun. Shen Nanke. Shen Nanke. Bagaimana kau bisa memukul Nona Qingning? Dia memang lemah dan sakit-sakitan. Meski kau ingin tunjukkan kekuasaan Ibu Tiri, kau tak boleh gitu padanya. Qingning Ibu Tiri. Aku sudah masuk ke dalam buku cerita yang kubaca sebelum mati, dan menempati tubuh Shen Nanke yang bernama sama. Lahir dari keluarga pedagang. Dipaksa ayahku menikah dengan pria sakit, kepala keluarga Nie yang tidak suka wanita. Ni Junyi. Ni Junyi mengambil alih keluarga sejak muda, mengadopsi anak dari kakak perempuannya, yang meninggal sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Namun jarang menemani mereka hingga anak-anak dianiaya pembantu jahat. Karakter mereka jadi ekstrem dan kejam. Akhirnya berakhir tragis sebagai penjahat. Di kehidupan lalu, aku mati demi anak tiri. Di kehidupan ini harus jadi ibu tiri lagi. Di mana ini? Selamat, kamu terikat dengan sistem ibu tiri. Selesaikan misi maka kamu bisa bertahan di dunia ini. Misi apa? Gunakan kelembutan dan kebaikanmu untuk mendidik anak ubah nasib tragis anak kembar itu. Aku baru saja dibunuh anak tiri. Sekarang harus melayani 2 anak lagi. Bagaimana jika aku menolak? Misi gagal dunia ini akan hancur lebur. Kamu akan kembali ke dinasti Qian. Masa ada hal sebaik itu? Asalkan aku menyingkirkan 2 remaja tak berguna itu, aku bisa kembali ke dinasti lama dan bunuh si pengkhianat itu. Shen Nanke, kamu sekarang juga berlutut. Minta maaf pada Tuan Muda dan Nona. Kalau tidak, aku akan. Tekanan yang menakutkan. Tidak bisa. Susah payah dapat kambing hitam. Aku tak boleh menyerah. Kamu lihat apa? Apa yang salah dari ucapanku? Tuan Muda dan Nona bisa bersaksi. Kamu yang memperlakukan buruk Nona Qingning. Menindas majikan. Bawahan melawan atasan. Pembantu jahat macam ini. Pantang mati. Kamu? Tapi, sekarang tinggal robek 2 karakter kertas ini, aku bisa langsung kembali. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, ku bunuh kau. Apa-apaan? Tuan rumah. Ini mekanisme perlindungan NPC dari sistem. Kamu tidak bisa melukai NPC target, hanya bisa ikuti perintah sistem. Selesaikan misi dengan kelembutan dan kasih sayangmu. Lembut, aku tidak akan pernah lembut lagi seumur hidupku. Trik murahan begini mau memaksaku? Sampah tetaplah sampah, kasar pada orang tak bersalah, patuh pada pelaku kekerasan. Aku bukan. Itu karena Ibu Wang bilang, kalau aku berani membantah atau berani mengadu, dia akan menggunakan cara yang sama, menyakiti adikku. Kau mau apa? Kok bisa begini? Aku main game gak sengaja nabrak. Jangan biar kakak tahu itu ulah Ibu Wang atau Ibu Wang akan lakukan hal yang sama pada kakak. Tak. Bukan begitu, pasti bukan begitu. Aduh, Tuan akan kambuh lagi. Alarm, alarm, NPC berubah jahat Tuan, segera lembutkan hati. Bawa. Pergi. Seperti laki-laki.
Lakukan yang seharusnya. Tuan. 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 Jangan pukul lagi. Tuan, Pukul aku saja, jangan pukul adik. kata kau bukan aku. Tuan itu Shen Nanke. Dia baru datang kemarin. Kau pukulku tiap hari. Masa aku gak lihat? Itu luka lama atau baru? Itu luka lama atau baru? Bagus. Kalau begini terus, bisa jadi gelap total. Tuan datang. Ini suami kontraksi empunya asli. Aku belum pernah merasakan hubungan pria-wanita, tapi pria di sini lumayan juga. Sayangnya sama seperti Kasim, hanya bisa dikagumi. Tidak bisa dinikmati, pajangan tak berguna. Pak, tolong aku. Kak I, aku bilang Jinyan emosinya aneh. Ini tipikal kecenderungan maniak. Kalau terus begini, pasti akan ada masalah. Pak, begitu Nyonya masuk, suruh Tuan Muda pukul aku. Bukan ingin bergabung dengan keluarga ini, dia ingin hancurkan keluarga ini. Kemarin masih seorang gadis penakut dan lemah, hari ini kok berubah total? Dengan trik fitnah murahan ini, berani juga main sandiwara di depanku? Kalian berdua. Kalian bisu? Ayah buang yang duluan pukul kami, kakak yang pukul dia, bukan urusannya. Tidak, Pak. Jangan percaya dia. Iya, Nyonya. Nyonya yang aniaya Nona. Ning Ning meskipun penakut, tapi tak pernah melibatkan orang lain. Hari ini dia berani keluar dari kebiasaan, maju membela Jinyan. Pasti ada yang mendukungnya. Itu dia. Ngapain lihat aku? Lihat anak-anak. Cepat marah. Buat anakmu hitam lebih cepat. Buat dunia ini cepat hilang. Wanita sombong sekali. Kak Yi akan bunuh dia? Mubai bawa Qingming dan Jinyan ke rumah sakit periksa lengkap dan evaluasi psikologi. Oke. Ayo. Mas Ye, cek CCTV. Ya, Pak, ini semua bukti buang aniaya Tuan Muda dan Nona. Kirim ke polisi. Seumur hidup jangan harap keluar. Jangan. Pak, jangan. Aku sudah banyak lakukan untuk keluarga. Pak, Kak I, hasil periksa Ning Ning dan Jinyan sudah keluar. Ning Ning kurang gizi, perlu rawat inap. Masalah psikologis Jinyan lebih ringan dari perkiraanku. Berkat metode kakak ipar yang balas kekerasan dengan kekerasan, membuatnya meluapkan emosi terpendam. Kakak ipar hebat. Dia benar-benar tulus pada anak-anak. Terdeteksi nilai hitam NPC turun. Selamat, host capai progres misi 10%. Kok bisa? Senjata rahasia. Buku itu tidak dusta. Teknologi canggih dunia modern ini, indahnya, tak terkatakan. Masuk. Perkara hari ini. Terima kasih. Rupa seperti ini, di zaman dulu, adalah calon pria penghibur papan atas. Sayang impoten. Tidak perlu. Aku hanya membereskan orang yang ingin menjebakku. Siapa? Berani-beraninya mencelakai aku. Jangan gerak, biarkan aku.
Lihat dekat, semakin indah dipandang. Sungguh wajah yang indah dan langka. Aku bahkan terangsang. Kok bisa? Mas Yi, tubuhmu sudah pulih sepenuhnya. Alasannya, masih belum ada reaksi pria. Jadi, masih belum ada hubungan intim. Itu masalah psikologis. Mungkin perlu pemicu tertentu untuk berubah. Jangan-jangan dia pemicuku? Sudahlah. Sudah. Tunggu. Keringkan rambutku. Gila. Semua wanita di kota berharap aku melirik mereka, dia malah langsung menyuruhku. Haruskah ku katakan padanya? Aku tidak bisa pakai benda baru ini. Kamu tadi bilang mau berterima kasih padaku? Berkat kakak ipar tadi, cara balas kekerasan membuatnya melampiaskan emosi yang terpendam lama. Sudahlah. Anggap saja demi anak. Dunia ini ternyata lumayan, beda dengan dulu. Setelah mandi, 10 dayang giliran mengeringkan rambut. Dia sengaja berlagak berbeda hari ini, hanya ingin menarik perhatianku. Asalkan dia tulus pada anak, aku juga bisa menyesuaikan dengan trik kecilnya. Tidak perlu sidang pagi. Enak banget. Selesai, Mama. Mama, antar aku pulang. Aku mau pulang. King Ning. Misi baru Tuan. Setujui permintaan Nie King Ning dan jemput dia pulang dari rumah sakit dengan hati ibu yang lembut, sembuhkan rasa takutnya. Sifatnya tetap. Mau menyuruhku lagi, mimpi gak bisa. Peringatan Tuan, jika tidak bisa menyelesaikan tugas dunia ini akan hancur. Mengancamku? Kalau berani, runtuh sekarang. Aku tak sabar untuk kembali bunuh pengkhianat itu. Tidak berani, aku hanya mengingatkan Nyonya. Nyonya mau pergi kemana? Ke rumah sakit. Mempermalukan NPC-mu. Buat dia jadi jahat total. Biar dunia ini lenyap total. Tuan, kamu tidak sportif. Nyonya sini. Sayang. Kamu pikir paman keempat ganti namamu jadi Nie. Kau sudah jadi bagian keluarga Nie. Ini adalah milik keluarga Nie, ruang VIP eksklusif. Segera. Sekarang keluar dari sini. Berhenti. Cantik sekali. Siapa kamu? Siapa suruh kamu masuk? Nona Zen Zen. Ini Nyonya, istri baru, Tuan Bibi keempat Anda. Nyonya mereka adalah keluarga Nie cabang kedua. Nona Nie Jen Jen dan Tuan Nie Heng. Mama.
berdiri. Balas. Bibi keempat. Tanpa nikah. Tidak terbuka. Paman keempat tak mau akui. Bajingan kecil pengecut, bukan bodoh. Mana mungkin dia? Dengar kamu, orang luar. Gak mau singgung aku, orang luar yang tinggal sama kalian tiap hari, berdiri. Balas lipat 2, lipat 10. Ibu bilang tidak datang di telepon. Tapi tetap datang. Dia selalu bilang kebalikannya, cuma mau dorong aku berani. Pengecut ya pengecut. Kalau dia berani lawan aku. Aku biar kamu jahati aku. Biar kamu jahati aku. Biar kamu jahati aku. Ya, begitu, berubah gelap. Kak, tolong kakakku. Kamu adalah Shen Nanke. Ayahmu, pakai budi selamatkan kakek dulu. Paksa paman keempat terpaksa menikahimu. Kalau aku mau, paman keempat bisa cerai kamu kapan aja. Ya, kamilah keluarga paman keempat. Kalian hanya parasit penghisap darah di tubuh paman keempatku. Kurang ajar. Kurang ajar. Paman keempat? Didikan keluarga Nie ngajarin kalian begini? Pak Xie. Bekukan kartu semua keluarga kedua. Ya. Paman keempat, kita ini keluarga. Istriku. Putriku. Kamilah keluarga. Keputusan Nyonya adalah keputusan saya. Tatapan ini, lihat anjing pun penuh kasih PFTA. Kalau aku tidak tahu kau seorang Kasim, mungkin aku tertipu. Om 4. Tapi dia baru masuk 2 hari. Tante M, kami salah. Kami tidak tahu siapa Anda, maafkan kami. Cepat minta maaf Tante M dan Ning Ning. Pikirkan limited favoritmu. Maaf Tante M. Maaf Ning Ning. Ayah ibu boleh aku tidak memaafkannya? Untuk orang yang mengganggumu, tentu tidak mudah memaafkan. Atau mereka akan berani lagi. Kamu harus hukum dia keras. Siksa dia. Agar dia tidak berani lagi. Gas. Maju terus di jalan penjahatmu. Pulang tulis surat maaf 100.000, kata antar ke rumahku dalam 3 hari, harus tulis tangan. Bukan. Kami akan tulis sekarang. Kakak ipar hebat ya. Dulu Ning Ning, tapi bicara pun tidak berani keras. Kamu baru 2 hari. Dia sekarang berani balas. Aku sendiri yang melatih kaisar paling kejam. Memicu penjahat jahat itu sepele. Terdeteksi nilai kegelapan, NPC menurun, selamat host, progres tugas 20% tercapai. Apa-apaan? Setengah hari kerja, nilai kegelapannya tidak naik, malah menurun. Ya, Nyonya, terus semangat ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah datang khusus untuk mendukungku. Aku sungguh bukan. Ibu, boleh aku cium ibu? Hatiku bagai batu selama ini, seakan meleleh. Membesarkan Kinyu 10 tahun. Sejak merasakan ini, mereka bukan karakter fiksi. Mengapa rasanya begitu nyata? Ibu, untuk membuat aku dan kakak berani. Makasih, Ibu. Aku nanti akan bersama kakak, bangkit, jaga diri sendiri dan ibu. Ada tipuan. Sekali saja cukup. Aku tidak semulia itu. Aku hanya tidak ingin kalian nanti merepotkanku. Ibu memang keras mulut tapi lembut hati. Agar anak tidak merasa terbebani. Dia sudah cukup berusaha. Aku istri Nie Junyi, jangan keluar terlalu lusuh.
Pergi beli sesuatu untuk dirimu. Jadi tidak sia-sia. Ayo, ikuti. Aku, Masa? Kamu suruh aku belanja. Kamu nggak bawa? Aku sendiri bawa. anjing aja gak bawa. Pak Nie. Pak Nie. Cantik, Cantik banget. Aku mau. cantik sekali, indah sekali. Aku mau. Yang itu juga aku ambil Pak Nie. Yang itu juga aku ambil. Dan yang itu. Pak Nie, awas. Gerakannya cepat sekali. Wajahnya tampan. Hatiku, Sepertinya mau melompat keluar. Kenapa begitu sensitif? Sekali sentuh langsung terasa. Pakai sepatu, Ini. Itu dan yang itu. Aku mau semua. Kamu ambilkan untukku. Tahu diri tidak berguna masih menggoda aku. Tak bisa hukum kamu di ranjangku, hukum kamu kerja kasar. Kak Y? Kak Y? Beneran yang kamu bilang di telepon, Mbak benar bikin kamu bereaksi? Ngapain? kamu teriak apa? Bilang. Ada apa? 2 kali tidak sengaja menyentuh tubuhnya. 2 kali bereaksi, Aku ke sana. Lagi tunggu apa? Kamu sekarang langsung tinggal bersama Mbak. tinggal bareng, Mas. tinggal bersama. Masa? Mas. Kita harus tidur. Sialan. Kenapa ada bayangan begitu di kepalaku? Sudah, serahkan padaku. Aku bantu. Anu, ayo kita angkat gelas bersama untuk menyambut Xiao Qingning pulang istirahat Selamat. setelah dirawat selama ini. Kondisi Jinyan juga membaik. Aku usul, demi kesehatan fisik mental kedua anak, kalian berdua tinggal dalam satu kamar. Ayo. Alasan. Adalah hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Lebih baik untuk kedua anak, untuk bangun rasa aman. Itu baik untuk kedua anak. Itu memang baik. Betul? Tidak. Kalau dia nggak jahat, gimana aku balas? Tidak. Harus tolak. Aku tolak. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju kalian berdua tidur bersama. Jangan kira kamu membantu aku dan adikku lalu kamu bisa menguasai ayah, itu tidak mungkin. Cepat duduk. Ding misi dirilis.
Terdeteksi risiko kegelapan, harap ikuti keinginan NPC target, tolak tinggal bersama, hindari memperparah konflik agar tidak jadi gelap. Baik, Malam ini kita pindah bareng. Kamu setuju? Lagian kamu impoten. Tidak ada ancaman bagiku. Kalian? Jinyan, Nona kamu akan menyesal, Nona. Kak, mengapa kamu melarang ayah dan ibu tinggal bersama? Apa kau tak merasakan ibu itu keras di luar, lembut di dalam, sebenarnya baik pada kita? Kamu tidak ingin dia menjadi ibu kita? Kalau dia pergi, kalau datang lagi wanita jahat yang menganiaya kita, bagaimana? Bodoh kecil. Kamu sendiri bilang dia keras di luar, lembut di dalam. Semakin kita setuju, dia semakin tidak akan dekat dengan ayah. Semakin kita menentang, dia semakin mungkin tinggal. Ini yang disebut kebalikan. Ternyata begitu. Kak, kamu pintar sekali. Hanya saja, tidak tahu apakah dia bisa menyukai Baba. Dia sebelumnya juga punya pacar. Namun, terpaksa menikah dengan Baba. Kamu lihat. Gelang tangannya, itu, pemberian kekasihnya. Kalau begitu, kita bantu Baba bersama. Terdeteksi nilai kegelapan NPC menurun. Selamat, Tuan, progres tugas mencapai 30%. Tidak bisa kembali lagi. Barang rongsokan apa ini? Pantaskah dipakai di tanganku? Nyonya, cantik enggak? Lihat. Lumayan. Penampilannya tampan seperti pejabat sipil, tak disangka di dalamnya tidak kalah dari prajurit, dalam dan luar, sempurna. Pria idaman. Nyonya bisa coba sentuh. Yakin? Apa benar enak? Kencang dan elastis, memang enak disentuh. Di sini juga enak. Di sini juga enak. Belum. Ini juga lumayan. Kurang ajar. Tahu diriku tidak mampu, masih mau menggoda aku. Dia ini hanya puas dengan tubuhku, hatinya belum menerimaku. Ia juga. Lagi pula, sebelum dipaksa ayahnya menikah denganku, dia punya pacar. Maaf, aku yang lancang. Katamu baik. Keharmonisan suami istri membantu pemulihan anak. Tadi aku lihat anak-anak di luar jadi. Aku hanya pura-pura di depan mereka. Mereka sudah pulang. Malam ini aku tidur di lantai. Kamu istirahatlah. Otot keras itu buat apa? Yang harus keras malah tidak. Ini bukan gelang dari mantan pacarnya? Dia kan anggap berharga, kenapa bisa hilang? Pantasan tadi dia berani menyentuhku. Dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, berusaha membangun perasaan denganku. Nie Jinyan. Ini tempat yang ayahmu bilang untuk membawaku ke sini? Ayah akan segera tiba. Tidak punya konsep waktu. Aku jalan sendiri. Keke.
Aku cari kamu sendiri. Senang, kan? Bukankah ini kekasih ibu tiri? Ayah, cepat. Rumahmu akan kecurian. Gaya begini. Itu yang dulu selingkuhan pria brengsek yang hidup dari perempuan. Minggir. Tekanannya sangat kuat. Shen Nanke, kamu berani sekali bicara begitu padaku? Mana gelang pemberianku? Kenapa tak dipakai? Sampah. Harusnya di tempat sampah. Dia berani gini? Masa dia jatuh cinta sama Nie Junyi yang iblis hidup itu? Pura-pura ogah. Pasti pura-pura ogah. Setelah menikah, makin menggoda. Keke. Aku tahu. Kamu sengaja bikin aku marah. Bikin kamu nikah sama Nie Junyi. Tapi aku juga demi masa depan kita. Kamu ngerti aku, kan? Jangan ganggu ibu tiriku. Kamu ketakutan sekali. Berani-beraninya maju membelaku. Ibu, terharu, kan? Anak yang baik sekali. Misi baru. Tuan, ucapkan terima kasih dan tenangkan dengan lembut Nie Jinyan. Redakan ketakutan dan amarahnya. Minta maaf padanya. Kamu tahu nggak, kalau aku tidak datang, kamu sudah diganggu dia. Minta maaf. Keke. Aku tahu, kamu masih peduli padaku. Sayang. Kamu Nie Junyi, anak angkat itu, kan? Sini, biar aku tampar 10 kali, aku tidak akan mempermasalahkannya. Nie Jinyan. 3 kali cukup. Minta maaf padanya. Ya? Maaf. Maaf sudah. Harus dipukul. Ini baru alat memukul anjing yang tepat. Orang bijak. Sopan dulu, baru pukul. Minta maaf sudah. Cepat pukul dia. Keke, kamu nggak boleh gitu sama aku. Keke. Tunggu. Keren banget Kak Ipar. Dia selalu punya cara untuk membuat Jinyan melepaskan emosi yang sudah lama terpendam. Dia benar-benar ibu yang ditakdirkan untuk Jinyan. Ya kan? Kak I, tadi kamu mencegah asisten Xie. Jangan-jangan kamu sudah menduga kakak ipar akan begini, kan? Enggak. Pada dirinya sepertinya ada semacam pesona misterius. Membuatku percaya padanya tanpa syarat. Sudah. Sisanya biar ayahmu yang urus. Ya. Ayah. Ayo. Kita perkuat terapinya lagi. Terima kasih, Bu. Kita keluar sebentar. Oke. Sudah kebanyakan lihat hal jelek. Perlu lihat yang cantik untuk menyegarkan mata. Keke. Kamu nggak boleh begini padaku, Keke. Buang ke Afrika. Jangan pernah kembali lagi seumur hidup. Siap.
Begini, di hati Nyonya, tidak akan ada tempat sedikit pun untuknya. Pak Nie, ini gelang yang Anda minta. Ayo coba. Lanjut. Lanjut. Kualitas prima. Bahkan saat aku jadi ratu, jarang kulihat. Kau membawaku ke sini hanya untuk memberiku ini. Nyonya suka? Lumayan. Nyonya kok tenang sekali? Ini giok kelas tertinggi, hanya satu di dunia. Istriku, Nie Junyi. Pantas dapat yang terbaik. Ini dari persembahan tahun ini, satu-satunya gelang giok zamrud. Cantik. Jenderal, banyak jasa perang. Sudah tak terhingga. Kudengar istrinya suka giok. Maka gelang ini berikan pada istrinya. Tapi hamba sangat suka. Berani. Aku angkat kau jadi ratu. Aku beri keluargamu kemuliaan. Jangan lupa statusmu. Aku ini ratu tapi gelang yang kusuka tak bisa kusimpan. Untuk dinasti Dakian berkorban 10 tahun. Akhirnya tak punya apa-apa tewas. Masuk ke dalam buku. Orang-orang di buku masih menghargaiku. Makasih. Nyonya suka, itu baik. Buka gudang. Semua barang bagus bawa ke depan Nyonya. Cepat. Ya? Coba yang ini. Wajah ayah tak berharga. Kau masih kecil. Tidak tahu apa itu ada yang mengalahkan. Nona, gawat, cepat kembali selamatkan Nyonya. Tuan, Baginda sudah sekarat. KR baru 16 tahun. Kau suruh dia jadi permaisuri sekarang. Mau dia bagaimana jalani puluhan tahun ke depan? Asalkan bisa memperkuat status dan kekuasaan keluarga Shen, bahkan jika mati, itu sudah takdirnya. Jangan, Tuan. Meski asal tubuh asli berbeda denganku, tapi kami sama-sama punya ayah serakah, Shen Wenlin, demi mendekati Nie Junyi, memaksa pernikahan pemilik asli. Ibunya, Luolan, berusaha keras mencegahnya, hampir dipukuli sampai mati. Apalagi trik jahat yang direncanakan? Tapi aku bukan lagi anak kecil seperti dulu, tidak ada yang bisa mempermainkanku lagi. Mau pulang? Aku temani. Misi dikeluarkan. Tolong host bawa Nie Junyi pulang. Menyenangkan ayah, meredakan hubungan keluarga. Dia ada di sini. Hanya akan memperlambat tarikan pedangku. Tidak perlu. Kau banyak urusan kantor. Kerjakan urusanmu saja. Sesibuk urusan? Tidak sepenting mengunjungi mertua, kan? Masuk akal, tapi hari ini, buru-buru nanti. Lain kali kita siapkan hadiah pulang bareng. Sudah siap? Kamu kan terpaksa menikahiku? Kamu bener anggap Pak Tua itu mertua? Si tua? Dia begini malah jauh lebih hidup dan menarik dari sebelumnya. Yang tidak aku mau lakukan.
Tak ada yang bisa memaksaku, mau ngaku dia mertua atau tidak. Tergantung Nyonya. Bukan padaku. Baik. Nih keras kepala, sikap ini. Pergi pun tak bikin Sen Wenlin puas. Sistem kamu mati aja nyuruh aku. Aura kuat banget Nona, kayaknya beda dari sebelumnya. Orangnya? Tuan sudah keluar Nyonya dia. Bias, antar. Pingsan? Harus segera ke RS. Aku. Keke, Aku di sini. siapa suruhmu datang? Pergi. Cepat pergi. Selagi ayahmu nggak ada. Padahal sangat takut, namun tetap tanpa ragu memilih melindungi putrinya sendiri menanggungnya. Ibu sebaik ini. Tak pantas dirundung sampah. Ibu, aku sekarang nggak kayak dulu. Berbeda. Aku tahu. Jadi kamu harus pergi. Kamu sekarang punya keluarga sendiri yang harus dijaga. Jangan biarkan ayahmu menekanmu lewatku. Jangan menyetujui semua rencana jahatnya. Jadi, benar-benar mikirin trik jahat. Dia mau suruh aku ngapain lagi? Pergi. Cepat pergi. Pasien sedang emosi. Bisa sebabkan cedera kedua. Kita harus segera mengambil tindakan keluarga. Silahkan pergi dulu. Nona Shen, silakan pergi dulu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Tolong tenang sedikit. Jangan pukul. Gaisan ternyata nggak bisa digali. Gak apa. Aku di sini. Hangat dulu mereka hanya lempar masalah ke saya suruh saya selesaikan. Dan dia malah ingin menjadi sandaran saya. Aku bantu kamu lapor polisi, ya? Ayah pukul Luolan parah. Shen Nanke masih mau bantu kita ambil proyek Taman Kreatif Nie? Dia berani tidak bantu? Aku pukul Ibu San. Ibu dan anak sama-sama manis. Pagi bilang, San juga nggak bilang ke Shen Nanke. Ini dia. Dia tetap panggil orang itu balik. Bagus sekali. Asal dapat proyek Taman Kreatif, perusahaan bisa bangkit nilai pasar naik 3 kali lipat. Aku paksa Shen Nanke nikah dengan Nie Junyi untuk membuka jalan. Hahaha. Dua wajah mirip sekali masih mau menipu. Sen Wenlin, kamu mau jadi suami baik di luar dan ayah baik. Maka aku akan buat kamu hancur dan kehilangan semua. Kamu nggak rasa mereka mirip? Nyonya bilang begitu, iya juga. Yang nggak tahu, kira mereka bapak anak. Nyonya mau apa? Lakukan saja, aku dukung penuh. Ayah. Mereka nggak dengar, kan? Si San tersenyum. Mungkin enggak. Pak Nie Keke Ming Jie, sini. Ini Pak Nie dari grup Nie Pak Nie. Dia asistenku, Ming Jie. Pemuda yang sangat baik, rajin, dan tahan banting ya. San Yato, kamu berani pukul aku? Pak, ada nyamuk. Besar sekali. Bohong siapa? Cuaca begini, mana ada nyamuk? Benar ada nyamuk. Mas, kamu lihat? Kulihat. Di sini di sini. Di sini. Tidak terlalu bodoh. Masih cukup serasi denganku. Balas dendam. Ini pasti balas dendam.
Sanyato dengan Nie Junyi lindungi dia, kataku mungkin tak berguna. Masih harus andalkan Luolan si imut. Begini. Aku lihat ibumu dulu. Ayo. Lembaga milik keluarga Nie bisa lakukan tes DNA. Melayani Nyonya serba bisa. Berhenti, kalian tidak boleh masuk. Pak Shen, kami adalah suami Nyonya Roland, adalah keluarga langsung. Kenapa kalian tidak mengizinkan kami masuk? Perintah Pak Nie ruang ini, selain Nyonya Nie, dilarang menjenguk tanpa izin, termasuk dia sendiri. Kamu memang teliti. Asal Nyonya puas. Ibu mertua sudah minum obat penenang. Perlu istirahat dulu. Kita pulang siapkan makanan untuknya. Baik. Ini pengurungan ilegal. Aku akan lapor polisi. Bagus, pasien mengalami banyak patah tulang, juga banyak luka lama. Kami juga ingin minta petugas keamanan untuk memeriksa. Ayo. Aku sudah dengar dari dokter. Hari ini berkat Pak Nie. Kamu harus berterima kasih padanya. Aku istrinya. Ibu adalah mertuanya. Dia merawat kita, itu sudah seharusnya. Dulu kamu penurut dan manis, aku selalu berharap kamu bisa lebih berani dan ekspresif. Sekarang melihatmu seperti ini. Aku senang sekaligus takut. Katanya, Nie Junyi adalah Raja Iblis yang tegas dan kejam. Dia dipaksa oleh ayahmu dengan alasan balas budi. Dia menikahimu. Dulu aku menikahi Keke memang untuk membalas budi. Aku dulu menikahi Keke. Memang untuk membalas budi. Tapi sekarang, aku pikir bisa menikahi Keke. Itu kehormatanku. Matanya penuh perasaan. Kalau bukan karena aku sudah banyak lihat orang, pasti sudah tertipu olehnya. Tapi soal akting, aku nggak kalah sama siapapun. Ibu ada Junyi yang mendukungku. Nanti ibu tak perlu khawatir lagi padaku. Oke. Kalian tenang saja, jalani hidup kalian. Jangan khawatir. Oke, terserah kamu. Tapi Wenlin belum jatuh. Gimana aku tenang? Bulan di sini tidak secerah dinasti lama. Orang sini lebih hangat dari dulu. Kalau aku kembali sistem hancur, mereka masih akan ada. Siapa? Ibu, Kamu kok datang? bukan aku aja. Ada kakak juga? Ini untukmu. Saat mood jelek makan yang manis mood jadi baik. Kok, papa dan mama tahu? Aku paling suka kue stroberi. Gak bisa bilang. Xiao Qingning. Itu ayah. Ayah tanya nenek kamu suka makan apa? Suka minum apa? Terus, yang gak kamu suka? Ayah minta kita hafal semuanya. Mama tahu gak, tiap hari hafal banyak PR Ningning sudah capek banget. Tapi kata ayah hobi kamu adalah prioritas utama keluarga kita, harus diingat. Jangan lebay dan membesar-besarkan. Ayahmu nggak bakal bilang gitu. Bukan. Kue itu dibeli sendiri sama ayah. Hanya saja katanya ada urusan, pergi dulu. Jadi kuenya diantar ke kita dulu. Kalian berdua. Kok kalian jual aku? Aku bakal beresin kalian.
Manis? Lebih manis dari semua yang pernah aku makan. Gimana? Suka? Enak. Laporan hasil tes sudah keluar. Ming Jie memang anak haram ayahmu. Dan lahir sebelum dia menikah dengan ibumu. Sejak bersama ibumu, dia terus memanipulasi ibumu, mengontrol mentalnya. Dia pasti juga ingin mengendalikanmu sepenuhnya. Ibumu yang melindungimu. Bodoh. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Menurut kebiasaanku. Tentu saja, dikebiri dulu lalu dipotong-potong. Tapi di sini tidak bisa. Auranya kuat sekali. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah karena dia berusaha mendekati dan menyesuaikan ritmeku? Padahal selingkuh. Masih mempertahankan hubungan pernikahan dengan ibuku. Selain harta keluarga Luo, yang paling dia pedulikan adalah gengsinya. Aku akan mengumumkan semua kejahatannya. Lalu, suruh ibuku menceraikannya. Ambil semua hartanya. Oke. Aku yang urus. Kamu tenang rawat ibu. Tunggu dia keluar RS. Kita akan jemput dia tinggal bersama kita. Kamu mau tinggal dengan ibu mertua sepanjang masa. Tidak banyak pria yang bisa melakukannya. Kita suami istri. Dia ibumu. Juga ibuku. Tinggal bersama ibu. Wajar saja. Makasih. Nyonya terlalu pelit. Tidak. Ini tidak benar. Dia ini belum siap. Maaf. Aku lancang. Masih ada waktu. Aku akan menunggumu siap. Bukan itu maksudku. Penulis naskah menyesatkanku. Apa yang tidak bisa? Jelas-jelas bisa. Terdeteksi penurunan nilai kegelapan NPC. Selamat, tuan rumah mencapai progres tugas. 40%. Nyonya. Sudah lihat berita hari ini? Belum, akhirnya aku terbebas dari sidang. Mengapa harus repot dengan urusan dunia? Apa bakpao tidak enak? Mama. Lihat. Cepat amat. Presiden Grup Shen Wenlin diduga bigami, pemalsuan laporan keuangan, penggelapan jabatan dan tuduhan lainnya. Pada dini hari ini, telah ditangkap polisi. Citra pria baik yang dulu runtuh dalam semalam, apakah ini keruntuhan moral atau hilangnya kemanusiaan? Cepat sekali. Perintah Nyonya. Tidak berani menunda. Hal ini anggap saja aku berhutang budi pada kalian. Kalian boleh mengajukan satu permintaan. Ibu, permintaan apa saja boleh? Tentu saja, tidak boleh melanggar norma moral. Jangan membahayakanku. Tidak akan, pasti tidak akan. Meskipun aku sendiri terluka, aku tidak akan membiarkan ibu terluka. Kamu juga tidak boleh terluka. Kenapa lihat aku? Sekarang aku ikut siapa? Kalian tidak tahu? Kamu ikuti ibu, kita semua ikuti ibu. Ning Ning sudah lama tidak seberani ini mengekspresikan dirinya. Nyonya benar-benar bintang keberuntungan keluarga Nie. Katakan dengan percaya diri. Meskipun ditolak, lebih baik daripada dipendam dalam hati dan tertekan. Aku ingin pergi piknik musim semi. Ayah, ibu aku, kakak, kita berempat sekeluarga, pergi jalan-jalan. Aku tidak masalah.
Aku juga tidak masalah. Yeay. Mama, kamu yang terbaik. Kekanak-kanakan. Ding, Misi dirilis. Saat jalan-jalan, tolong, host, bawa NPC target ke tempat sepi. Beri penjahat kesempatan menculiknya. Percepat NPC menjadi jahat. Selesaikan alur kegelapan buku ini. kamu buk ya? Tidak boleh terus memperbaiki? Membuatku jadi ibu tiri yang kejam. Benar, Nyonya. Setelah misi-misi sebelumnya, sistem merasa Anda lebih cocok jadi ibu tiri jahat. Jadi, sistem putuskan untuk mengubah misi. Asalkan Anda bisa buat NPC sepenuhnya jahat, sesuai alur cerita asli, akhir cerita. Anda bisa kembali ke dinasti Dakian untuk balas dendam. Aku benar-benar bisa kembali. Nyonya, sulitkah? Apakah Anda tidak tega meninggalkan tempat ini? Karena kamu sungguh-sungguh meminta, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Ibu tiri jahat, kan? Aku sangat mahir. Pasti bisa cepat selesaikan misi dan kembali. Sistem menanti kabar baik, Nyonya. Semangat, Nyonya. Ning Ning. Lihat, mereka berlari sampai berkeringat. Mama, lihat buatanku, cantik kan? Cantik. Aku sangat senang, Mama. Aku belum pernah sebahagia ini. Ding, peringatan. Terdeteksi nilai kegelapan NPC terus menurun. Tolong host selesaikan misi sesuai pengaturan. Asal senang. Paduka katanya ibu tiri jahat. Katanya kamu jago. Berisik, keputusanku. Jangan kau campur. Ini kan demi Paduka bisa cepat selesaikan tugas dan pulang. Kecuali Paduka tak mau pulang. Siapa bilang aku tak mau pulang? Ada. Misi muncul. Paksa Niejinyan pakai ikat kepala kucing. Buat dia malu mati sosial jadi jahat. Buat si kolot ini pakai ikat kepala kucing beneran jadi jahat? Mama di sana tembak balon berhadiah. Ayo kita main. Ayo tembak balon. 1000 per tembak. Sungguh putriku yang baik. Mama kemari. Untukmu. Dalam hidupku, tak pernah lihat ini. Ini cara pakai? Bisa tembak? Kalau tak bisa, biar ayahku ajar ayahku di kantor 2 tahun jago tembak tiap tahun. Pantas kau seperti pejabat. Jiwa jenderal, ternyata seimbang luar dalam. Hore, ibu ayah, menangkan hadiah untuk kita. Tangan di sini. Pegang. Sejajar. Bidik. Tembak. Benda ini lebih cepat dari panah, lebih akurat. Jika dapat senjata ini, kerajaan Dakian akan semakin kokoh. Mikirin apa? Di sana semua anggapmu bidak catur, buat apa kau repot untuk mereka? Aku sendiri. Baru ajar tembakan pertama. Kok buru-buru? Kakak, kamu khawatir sama ibu? Enggak. Aku takut nanti nggak menang hadiah. Ada yang akan nangis. Kamu keras kepala. Ibu hebat sekali. Ibu hebat banget. Nyonya benar-benar wanita hebat, berbakat alami. Tentu saja. Bercanda. Dulu aku bisa memanah tepat sasaran. Itu karena papa yang jago ngajar. Iya Papa, Mama bersama itu yang paling hebat.
Ibu jago tembak ya. Bersama, suami cocok banget, pasangan sempurna. King Ning, kamu pilihkan satu untuk kami baik. Pak dan Bu cantik dan baik hati. Semoga langgeng. Cantik enggak? Cantik nggak? Lucu banget. Mama tolong pakaiin. Oke. Pernah lihat dia yang penakut dan patuh, juga terbiasa dengan sikap dominannya. Gak nyangka dia jadi lembut dan imut sangat menawan. Papa kakak kok kalian nggak pakai? Sudah-sudahlah. Paksa Nie Jinyan. Pakai headband telinga kucing. Buat dia malu. Shisan berubah gelap. Mama, bantu, papa pasang, aku bantu, kakak pasang, kita sekeluarga harus lengkap semua. Baiklah, kalau begitu, repotkan Nyonya. Deg-degan banget. Gawat, gawat, jatuh cinta nih. Gak bisa, aku tidak akan menyerah. Gimana, cantik gak? Muka dingin, gaya manis, liar dan manis. Siapa ngerti? Pria sialan ini. Cantik. Ternyata Nyonya suka yang begini. Mama, ayo kita foto bareng. Ya, ayo. Aku ambil. Nyonya, terdeteksi nilai kegelapan NPC menurun. Nyonya, sebenarnya mau balik atau enggak? Tentu saja, aku ingin kembali. Tapi kau pikir bisa memanipulasiku? Itu tidak mungkin. Paman Nona Mulan, kalian tidak bisa masuk begitu saja. Tolong biarkan aku melapor, kurang ajar. Aku Paman Junyi, tetua keluarga Nie. Berniat buruk. Kepala. Biarkan mereka masuk. Baik Nyonya. Tuan kerabat keluarga kedua datang. Kau wanita yang dinikahi Junyi. Temu tetua tak berdiri tak hormat. Pendidikanmu bagus. Terlalu dibanding kalian. Tanpa undangan, paksa masuk. Juga kalah jauh. Kau. Tujuan terpenting. Hari ini aku sengaja datang untuk kesalahpahaman King Ning, dan Zhen Zhen meminta maaf. Anak-anak main-main. Benturan wajar. Kami sudah tahu salah. Nanti akan mendidik ketat. Kau bilang sama Junyi. Tak perlu. Demi kepentingan keluarga. Ding tugas dirilis, Tuan, hubungi sekolah panggil Nie King Ning, biar dia hadapi konflik, dihakimi dan dimanipulasi tetua, tingkatkan kegelapan. Hal kecil ini, sampai anakku bolos sekolah cuma karena ini. Kamu kira aku ini pajangan? Aku lihat, kalian bukannya sadar salah. Kalian cuma tahu hidup susah tanpa uang. Shen Nangke. Jangan tidak tahu diri. Kami sengaja pilih hari saat Junyi tidak ada. Ini untuk memberimu jalan keluar.
Sebagai nyonya utama keluarga Nie mengadu domba dua cabang. Tidak punya lapang dada. Kamu tidak pantas untuk Junyi. Pantas atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah Junyi suka. Kalian sengaja pilih datang saat dia tidak ada. Bukankah itu karena takut dia membelaku? Cuma anak perempuan keluarga miskin. Kau tahu semuanya? Auranya kuat banget. Nona Shen, sudah kelewatan? Paman kedua adalah tetua keluarga Nie. Kamu adalah. Ini adalah Nona Mulan dari keluargamu. Keluargamu dan keluarga Nie bukan cuma sederajat statusnya. Mulan dan Junyi. Mereka teman SMA. Jadi, mau bikin dia jadi orang ketiga gantikan aku. Aku tidak, jangan fitnah aku. Kalian bisa nggak kreatif sedikit? Daripada cari perempuan untuk bikin aku curiga sama Junyi, mending cari beberapa cowok muda. Godain aku, gitu siapa tahu Junyi malah curiga sama aku, putus sama aku. Kok berani dia belak-belakan? Ide ini, kayaknya memang lebih baik dari ide kita. Ternyata Nyonya suka cowok muda. Selingkuh sampai ketemu pasangan sahnya. Shen Nanke pasti celaka sekarang. Kata ini tidak nyaman diucapkan di depan umum. Kita bicara nanti. Baik, baik, Nyonya. Malam nanti di kamar. Kita ngobrol lagi. Berani sekali bicara begitu. Om, kalau tidak sungguh-sungguh minta maaf, silakan pulang. Junyi kami sungguh-sungguh minta maaf. Istrimu, yang duluan tidak menghormati aku sebagai orang tua tidak menganggapku. Aku mengakui. Kamu adalah omku. Aku tidak mengakui. Kamu cuma bernama Nie saja. Dia ini mau benar-benar serius denganku Junyi. Tidak. Kepala keluarga aku salah. Kamu masih tahu aku ini kepala keluarga. Dia adalah istriku. Nyonya utama keluarga Nie. Kamu tidak hormat pada nyonya utama sama saja tidak hormat padaku. Asisten Sie. Antarkan Om ke kuil keluarga. Nie belajar aturan dengan baik. Kuil keluarga Nie. Jauh dan terpencil. Setiap hari tidak hanya harus bersujud dan bermeditasi juga harus makan vegetarian. Om Nie sudah tua. Bagaimana tubuhnya tahan? Nonamu baik hati sekali. Kalau begitu, kamu ikut merawat saja. Tidak. Aku tiba-tiba ingat, ada urusan di rumahku, aku pergi dulu. Kurang ajar padamu, lalu, karena kau sudah menjadi ratu, harus punya hati yang lapang. Harus utamakan kepentingan bersama. Sebagai perempuan, di dunia ini, sudah seharusnya banyak terima ketidakadilan. Tahan, nanti juga berlalu. Kau tidak menghormati nyonya, berarti tidak menghormatiku. Kau tidak menghormati nyonya, berarti tidak menghormatiku. Meskipun dulu aku adalah ratu, tapi semua orang tidak pernah tanya apakah aku sakit hati. Hanya menyuruhku bersikap lapang dada. Dan dia, tanpa tanya alasan, tanpa ragu-ragu, berdiri di sisiku. Maaf, nyonya. Aku pulang terlambat. Kau sudah sakit hati. Di dunia ini, orang yang menyakiti hatiku belum ada, tapi tindakanmu, aku sangat puas. Keahlian ini sungguh membuat orang tidak tega. Baiklah. Oke. Selamat malam. Tunggu.
Nyonya. Ada pertanyaan. Kamu belum jawab? Pertanyaan apa? Ternyata Nyonya suka cowok muda. Sebenarnya, aku nggak suka cowok muda. Mereka terlalu kurus. Buatku, mereka kayak anak ayam. Aku suka yang berotot. Seperti... Aduh, sepertinya aku kena masalah. Nyonya. Nyalain api, kabur, nggak boleh dong. Biarin aja, masalah aku bukan orang mudah diusik. Mas, saatnya kita tidur. Sen Nangke, kamu keterlaluan. Aku hidup sederhana selama 2 kehidupan. Apa salahnya sedikit bersenang-senang? Ini bahkan tidak sebanding dengan bunganya. Tidak sebanding dengan bunganya. Bunga apa? Pagi-pagi udah makan enak begini. Enggak terlalu enak. Cuma sarapan barat yang paling sederhana. Tapi, ini buatan suami sendiri. Ayo coba. Makasih, Mas. Aku suka banget. Ayo makan. Terima kasih, Nyonya. Oh iya, aku besok harus pergi ke kota C untuk dinas. Jangan lupa bawa oleh-oleh yang enak ya. Baiklah, setelah dapat, jadi tidak dihargai, apa Nyonya tidak punya hal lain yang ingin dikatakan? Kok ada bau cemburu? Semoga lancar. Nyonya hanya bicara saja. Tidak ada tindakan nyata. Siang bolong, berani gila. Makan pelan. Tapi aku suka. Bisa. Tapi kau harus pakai headband kucing. Nyonya, hari ini Tuan Muda dan Nona rapat wali murid. Suami tidak ada, jadi ibu harus pergi. Sopir sudah menunggu ibu di depan pintu. Anak memang merepotkan. Misi dimulai. Setelah host di sekolah, jaga jarak dengan NPC acuh tak acuh. Biar mereka di depan teman sekelas malu dan jadi jahat. Bocah. Ini dia. Dulu aku pernah lihat di ensiklopedia, aku ingat betul. Pemuda dan pemudi belajar bersama. Ini baru kebebasan sejati. Setara. Mama, kesini. Nona, kalau Anda masih mau balas dendam, maka hormati misi sistem ini. Ini kesempatan terakhirmu. Ibu Shen, ya. Saya wali kelas Qingning dan Jinyan, Renzhen. Ikut saya ke kantor. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kak, Mama tidak peduli sama kita, karena nilai kita jelek. Apa Mama tidak mau kita lagi? Ayo ikut lihat. Maaf repot. Ada apa? Ibu Shen. Menurut Ibu, bagaimana Qingning dan Jinyan? Mama kesempatan, nih. Mama tinggal sebutkan kekurangan mereka, mereka akan dibenci guru, dan dikucilkan teman-teman. Dengan adanya bullying di sekolah, di jalan menuju kegelapan, tidak akan kembali lagi. Mama bisa pulang dengan lancar.
mereka. Bagus. Mereka mungkin bukan anak yang paling sempurna. Tapi di hatiku, mereka anak terbaik. Tahu salah dan mau berubah. Rajin dan maju. Patuh dan dewasa. Punya pendirian. Kak Mama sangat sayang kita. Kita harus lebih sayang padanya. Ibu Shen yang ibu sebut patuh dan dewasa, itu ibu suruh mereka pukul orang, lalu mereka pukul? Kamu tahu nggak kalau kamu punya kecenderungan kekerasan, caramu akan merusak dua anak itu. Sebagai orang tua murid, kami bisa hormat pada guru. Tapi itu bukan berarti kalian bisa seenaknya memfitnah. Baik, wah, hebat sekali auranya. Bukan kami yang memfitnahmu, tapi kami sudah menerima bukti dengan identitas jelas. Katanya kamu menyuruh dua anak itu pukul orang karena marah, dan tadi skor tes kekerasan kamu kebetulan mencapai batas. Kalau aku jelaskan semuanya dari awal, bekas luka dua anak itu pasti akan terkuak. Mungkin bisa membuat mereka mengalami luka kedua. Guru ibu tidak mengajari kami memukul orang karena marah. Ibu hanya mengajari kami cara melindungi diri. Ini waktu aku umur 5 tahun waktu dijemput ayah pulang. Nie Zenzhen suruh anjing gigit aku. Ini saat aku berusia 6 tahun Nie Zenzhen rebut mainanku, dorong aku ke batu taman sampai benjol. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah mati. Di buku gambar, Nie Qingning memang tidak tahan dihina bunuh diri karena lemah. Jangan ngawur. Cepat pukul kayu. Mama, ada kamu di sini. Aku tidak akan pernah berbuat bodoh lagi. Kak, giliranmu. Para guru, sudahkah kalian memeriksa kelengkapan faktanya, kebenarannya? Kalian tahu di video itu pembantu yang kupukul ini karena menganiaya anak pencurian, dan berbagai tuduhan lainnya sudah dipenjara? Ada hal seperti itu? Kalian tidak tahu apa-apa. Hanya karena laporan anonim, mama saya dibawa ke sini untuk dites. Lagi pula, dengan skor yang kasar mendefinisikan karakternya. Mama Qingning, maaf, sungguh. Maaf. Maaf. Pantaslah anakku, keren banget. Mengingat niat kalian baik. Mama saya adalah orang yang pemaaf lagi, jadi kali ini tidak akan menuntut kalian. Semoga kalian lain kali melakukan apapun. Harus menyelidiki dulu baru simpulkan. Mama, ayo, kita pergi. Ayo. Sen Nanke, jangan sombong. Aku pasti akan mengusirmu dari KI. Mama, untukmu. Makasih. Mereka sangat bergantung dan menghargai aku. Ini punyaku. Haruskah aku kembali ke tempat yang dingin? Hanya tempat perhitungan dan eksploitasi? Selamat, host kau sudah tidak bisa kembali sekarang. Terdeteksi NPC, tingkat kegelapan terus menurun. Sudah kurang dari 30%, hampir tidak mungkin lagi gelap. Turun secepat ini. Memangnya, sudah kubilang, ini kesempatan terakhir. Kau anggap omonganku angin lalu. Panik sekarang, terlambat. Pikirkan saja, kalau kau tinggal di sini, bagaimana hidupmu nanti? Sistem bodoh mengajukan pertanyaan bagus. Kembali atau tidak, wanita harus punya hobi dan karya sendiri. Mama. Mikir apa? Cara cari uang. Ayahku tidak memberimu uang? Bajingan itu, aku harus menghajarnya.
Bukan begitu. Hanya ingin karier sendiri. Bisa gabung hobi dan cari uang terbaik. Lalu, Mama, apa hobi Mama? Piano. Melukis. Bisa cari uang? Bisa jadi host bakat. Mama lihat kau bisa main sebaik mereka? Tidak. Tidak apa-apa. Nanti ku suruh ayah. Tambah uang sakumu. Kurang. Uangku semua untukmu. Uangku juga semua untuk Mama. Oke. Aku akan jadi host bakat. Bu, maaf ini koleksi museum yang sangat penting. Bukan jualan, jangan sentuh. Kalau begitu, aku beli. Berarti boleh ku sentuh? Anda anggun klasik, sikapmu anggun. Sangat cocok dengan koleksi kami pusaka Museum Shishangku. Pantas saja terasa akrab. Ini benar-benar alat musikku di kehidupan lalu. Jangan lihat namanya yang kurang terkenal. Tapi konon itu dari dinasti Dakian alat musik yang dipakai permaisuri. Dari kayu wutong kena petir, suaranya jernih dan tenang. Baik. Aku beli. Sesuai aturan, Anda bisa tanda tangan perjanjian, verifikasi aset, lalu coba dulu, kalau oke, bayar. Tidak perlu coba. Bayar langsung. Baik, saya antar Anda buat nota. Sen Nanke. Kamu datang ke tempat seperti ini? Kamu sok intelek? Kamu tahu tidak, kemarin kamu memuji Ni Qingning dan Ni Jinyan itu, direkam orang dan diunggah online. Sekarang semua orang memarahimu karena menjilat anak-anak demi keluarga Nie. Kau mempermalukan keluarga Nie. Aku tidak mencarimu, kau sendiri yang datang. Jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan, Mulan. Melaporkan aku ke sekolah secara anonim, yang memfitnahku di internet. Kaulah itu. Tekanan yang kuat sekali. Sangat menakutkan. Kau bagaimana kau tahu? Aku tidak bilang pada siapapun. Aku awalnya hanya menduga. Tapi sekarang kau sudah mengaku. Semua orang sudah tahu. Pasti tidak salah, itu dia. Shen Nanke, kau jebak aku. Trik kecil. Berani di hadapan aku dan Dou Laozu pamer keahlian? Mulai lelang. Aku mau beli Shishengku sekarang. Ternyata Anda adalah Nyonya Nie Pantas. Aura Anda begitu menonjol. Seluruh perpustakaan ini disumbangkan oleh Pak Nie. Anda pasti mampu membeli piano ini. Tidak perlu verifikasi, Anda langsung coba saja. Sen Nanke. Kau bisa main piano? Berani beli sisangku? Sisangku adalah harta termahal museum ini. Antik bernilai miliaran. Kalau aku bisa, nonamu menampar dirinya sendiri di depan umum. Karena memfitnahku. Minta maaf padaku dan kedua anakku. Minta maaf padaku dan kedua anakku. Kau? Provokasi. Sen Nanke. Jangan kira aku tidak tahu kau sejak kecil selain belajar cukup baik putri lain. Bakat yang harus dimiliki. Tidak ada satupun yang kau punya. Apalagi main piano seni kelas atas. Omong kosong. Tidak berani taruhan? Sudahlah. Lanjut. Gak berani bertaruh? Ya sudah. Hei, taruhan. Aku bertaruh denganmu. Jangan pergi, semuanya. Kebetulan. Jadi saksi untuk kami. Nona Shen. Anda bisa mencoba Gukin sekarang. Teman lama. Kita bertemu lagi. Berapa malam di istana yang sepi dan tak bisa tidur? Semua kau temani aku. Kenapa lihat Gukin langsung menangis? Apa benar dibilang Nona itu, dia sama sekali tidak bisa main? Sekarang mau serius? Takut? Ya, pasti begitu. Ini Gukin bernilai miliaran. Kalau rusak, bangkrut pun tak bisa bayar.
Shen Nanke. Aku ingin kau kehilangan bukan hanya mukamu sendiri, juga muka keluarga Nie. Nanti KI pasti akan cerai denganmu. Bodoh, menggali kubur sendiri. Pas jadi promosi pertamaku. Gak buruk, dia bisa main. Mantap. Nah, ini dia. Ini beneran keahlian sejati. Aku ambil ya. Enak banget. Mainnya juga keren. Enak, enak banget. Sepertinya aku nonton film perang yang seru, semangat membara. Iya aku juga. Aku juga. Keren banget. TikToknya berapa? Aku mau jadi penggemar sejati netizen. Cantik dan mainnya bagus. Kakak cantik, nomor, ikut. Aku juga minta nomor TikTok. Ikut kalau ketemu, kasih tahu aku hey, streamer minta nomor TikTok kakak. Halo semuanya, aku Shen Nanke netizen, 59. 35. Netizen 23, teman-teman yang mau follow aku silakan mampir ke Niang Yang Jiadao. Netizen 59, netizen 59, netizen 35. Kakak mainnya bagus banget. Netizen 23, akun satu-satunya di seluruh internet. Terima kasih. Netizen 59, kakak hebat banget. Ya ampun, ini pukulan kecantikan apa? Kalau Netizen tidak salah 15. lihat, Ikut. netizen Aku juga 15, minta. kakak Netizen mainnya 35. Kakak mainnya bagus. Ini Netizen tempat 59. umum. Tanpa Netizen filter, 4. tanpa Terima. pencahayaan. Ambil lebih Netizen dekat. 60, netizen 23, hebat banget keadaan alamiah, berbakat saja sudah, tapi juga cantik, gak bisa keluar dari lubang, ayo kubur aku saja. Giliranmu. Shen Nanke, aku tidak terima hasil ini. Kamu dari kecil, belum pernah belajar piano sehari pun. Mana mungkin main sebagus itu? Kamu curang. Ini terlalu buruk. Masih ngotot juga. Mana ada curang? Di depan umum Nona Shen. Di mana curangnya? Itu kamu, pasti kamu. Kamu mencarikan dia pengganti piano atau memutar rekaman. Kalian berdua bersekongkol menjebak aku. Kok orang gini sih? Bener-bener memalukan. Rekaman? Mana ada rekaman? Nonamu. Kamu juga cukup terkenal, putri keluargamu. Kau seharusnya tahu Qin Yun Xuan kami. Tempat macam apa? Kalau masih ngawur, saya tidak keberatan. Memberikan rekaman CCTV ke pihak keamanan. Aku lapor kamu karena fitnah. Nona Shen tadi, permainannya menyatu jiwa. Aku percaya, kecuali permaisuri Dakian muncul. Tak ada yang bisa gantikan dia. Iya, betul. Lihat, dia jeli sekali. Meski kamu menang, mau apa? Kami keluargamu tinggal gerakin jari aja. Bisa bikin perusahaan ibumu bangkrut total. Nonamu, angkuh sekali. Berani ancam istriku? Orang ini siapa? Wajahnya familiar. Ni Junyi. Presiden grup Nie. Iblis bisnis berwajah dingin, RPR. Tegas dan kejam dan bengis. Simu ini, memfitnah Nyonya Nie. Gila kali. Pasti karena nggak dapet. Iri dan jahat. Kok tiba-tiba balik? Proyek kan besok selesai. Pak, melihat video Anda, diupload orang ke internet, takut Anda tersakiti. Jadi buru-buru pulang malam ini. Aku bisa urus sendiri. Karena istri terlalu hebat, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin, cari kesempatan unjuk gigi. Bersambung.
Tezu Xie. Panggil Pakmu. Taman kreatif mereka kualifikasi tender proyek. Dibatalkan. Ya, KI kamu mau demi wanita ini. Hancurkan kerjasama puluhan tahun dua keluarga kita. Menurut pandangan bisnis saya, keluargamu bisa menghasilkan nonamu seperti ini. Masa depan tidak akan panjang. Betul? Direktur Nie adalah pakar bisnis yang ulung ini mau menghancurkan grupmu. KI, oh tidak. Pak Nie, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon, ampuni keluargamu. Saat ini masih belum tahu harus minta maaf kepada siapa keluargamu benar-benar akan kehabisan penerus. Nyonya Nie, aku tahu salah. Sekarang aku akan segera siaran langsung. Minta maaf kepada Anda dan kedua anak. Bungkus alat musik itu. Kami ambil. Baik, terima kasih, Pak Nie. Makasih, Mas. Ini target kecil, ya Pak Nie bahkan tidak berkedip. Kupikir gitar ini seolah-olah lahir adalah untuk menunggu Nyonya Nie di sini. Jadi kamu mengingatkanku. Harus tetap di sini? Nyonya Nie video, Anda main piano. Tadi viral di internet. Asisten sutradara, Chen akhirnya menghubungi kami. Ingin meminta Anda untuk film barunya mengisi musik bagian piano. Harga terserah Anda. Ini kontaknya. Makasih, sayang aku juga punya karya sekarang. Asalkan Nyonya suka, aku pasti dukung penuh, tapi jangan terlalu capek, aku khawatir. Ayo. Nyi Junyi, kenapa kamu tidak menyalakan lampu lebih terang? Takut sinar. Maksudnya? Idaman aduh, mau mimisan. Muka Nyonya ini. Tidak suka. Lihat ekspresi ibu. Tidak suka? Ibu suka yang mana? Aku langsung ganti. Yang aku suka adalah kamu. Bukan benda-benda murahan ini. Hangat. Nyata. Sen Nanke. Kau di dalam istana yang dingin dan sunyi itu. Bersusah payah. Yang kau inginkan, bukankah itu diakui? Dihormati. Diperlakukan serius? Sudah capek, Ibu? Tidur lagi sebentar.
Pelukan ini bikin ketagihan. Mana cukup sebentar? Merdu sekali gratis begini pantas ku dengar. 23 netizen 3, kakak cantik banget. 15 netizen 1, follow. Aku juga minta. Saran, langsung buat konser offline aja, aku mau duduk di barisan depan, lihat dari dekat kecantikan Nyonya. Padahal bisa andalkan wajah tapi malah pamer bakat. Host, apalagi yang tidak bisa? Selain bermain kecapi, juga sedikit bisa melukis. Netizen 1, follow. Aku juga minta. 59 netizen 5, 15 netizen 1, follow. Aku juga minta 0909 Nyonya, live streaming berikutnya, Follow live 23 streaming keren. berikutnya. Kalian tonton 15 netizen 1. Nyonya mainnya bagus sekali. 59. Semua datang tepat waktu ya ke live streamku. Nyonya benar-benar berbakat. Siapa tahu, suatu hari, kelola perusahaan juga pasti bisa. Tentu. Tidak bisa Nyonya begitu hebat. Kalau suatu hari kau tidak butuh aku lagi gimana dong? Nyonya. Ini. Semua untukmu. Rumah. Toko. Saham. Reksadana. Nie Junyi, apa yang kau lakukan? Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota dan dinasti Dakian aku. Aku serahkan padamu. Sayang, jangan mikir aneh. Barang-barang ini, sebenarnya setelah menikah, sudah harus kuserahkan padamu. Kenapa baru sekarang? Karena sebelumnya, aku ragu apakah sayang mau menghabiskan hidup bersamaku. Sekarang, aku yakin aku hanya ingin bersama sayang selamanya. Ini bukti kesungguhanku. Ini semua harta atas namaku, termasuk semua saham Nie. Tidak banyak, tapi kedepannya akan kucari lebih untuk sayang. Ini yang disebut flexing di internet. Bilang tidak banyak padaku. Terakhir, saat Kaisar menyerahkan perbendaharaan kepadaku. Tidak sebanyak ini. Sayang, lukis kau bisa melukis sesukamu, musik, kau bisa bermain sesukamu. Mulai sekarang ada aku. Kau tak perlu untuk siapapun berkompromi untuk apapun, kau bisa hanya melakukan apa yang kau suka. Dia melihatku siaran langsung setiap hari. Mengira aku demi uang. Ni Junyi, kamu sungguh baik. Sangat baik, aku tak mau balik. Tenang, Nyonya. Sakit tusukan pertama di dada, Nyonya lupa. Di dinasti Qian, mereka kau jadi pion. Tak kembali, bunuh mereka. Hilangkan dendam, Nyonya. Aku tak lagi benci. Kehidupan lampau. Seperti mimpi belaka. Dan di sini, tempat mimpi berakhir. Layak aku perjuangkan untuk tinggal. Tapi apapun masa depan, ada bunga, petik langsung. Tubuh secantik ini. Aku harus nikmati berkali-kali. Jangan buang anugerah. Memikirkan apa? Hampir saja tertawa. Mikir? Main apa malam ini?
Lunch? Bersambung. Pantas saja tidak ada suara saat pulang. Qingning dan Jinyan juga ada di rumah, mungkin sudah diculik semua. Tahu, siapa orangnya? Bisa masuk ke rumah dengan mudah, belum menyentuh sistem alarm. Pasti keluarga Nie. Ding misi muncul. Mohon tuan, jangan selamatkan NPC, begitu mereka dibunuh. Penculik mereka akan mengikuti alur cerita asli menuju akhir yang buruk. Anda bisa segera kembali ke dunia asli balas dendam. Jangan khawatir. Qingning dan Jinyan tidak akan apa-apa. Nanti aku masuk duluan menahan penculik. Kamu lapor ke polisi, lalu datang dari belakang bantu aku. Tidak. Aku masuk kamu lewat belakang. Penculik ini mungkin mereka incar aku. Justru karena itu, makanya aku harus masuk. Penculik melihatku. Mereka baru akan lengah. Apalagi, dia tidak tahu kemampuanku tidak kalah darimu. Tidak, aku tak mau kau berisiko demi kami. Nie Junyi. Kita satu keluarga. Nyonya. Aku hanya bilang sekali. Kamu 3, aku 3. Tenang. Nyawaku. Mau tak berani ambil. Nona, ini kesempatan terakhirmu. Kau yakin tidak mau kembali balas dendam? Aku pasti tidak akan biarkanmu celaka. Lepaskan aku. Tenang, ku bawa mereka turun menemanimu. Dulu kita dipisahin keluarga Nie. Semua Nie harus mati. Nyonya, cepat, jangan, cepat, Nyonya, jangan. Qingning dan Jinyan, Disembunyiin di tempat yang gak akan kalian temukan. kamu? Paman Nie. Pemenang besar tunggal di akhir buku. Paman Nie Junyi. Hahaha. Kamu memang variabel di luar rencanaku. Karena kemunculanku. Menghancurkan rencanamu agar semua orang Nie mati celaka. Benar? Kok kamu tahu ini? Karena dulu aku pernah baca buku. Aku dulu pernah baca sebuah buku. Di buku itu, nasib kalian semua tertulis dengan jelas. Qingning bunuh diri karena lemah. Jinyan menjadi gelap dan paranoid menjadi pembunuh sadis ditembak mati oleh protagonis buku itu. Junyi juga tewas dalam kecelakaan mobil. Semua orang mati. Kecuali kamu yang vegetarian dan rajin berdoa. Ya, ini rencanaku, tapi karena kamu semuanya berubah. Kenapa kalian sekeluarga harmonis dan bahagia, aku harus kesepian sampai mati? Padahal dulu, aku juga punya kekasih yang baik. Semua bermarga Nie. Aku tidak bisa bahagia. Mereka juga tidak pantas. Tunggu dulu. Tenang. Kamu datang. Keluarga kedua dan keluargamu semuanya tidak berguna. Kalau tidak, aku hari ini tidak perlu turun tangan sendiri. Sekarang, kita turun ke neraka bersama. Jadi teman di jalan menuju kematian. Teman di jalan kematian.
Kata-kata ini bilang saja ke polisi. Untunglah anak-anak pergi menyiapkan untuk kita kado hari kasih sayang. Akhirnya selamat dari bencana ini. Maafkan aku, Nyonya. Aku gagal melindungimu. Maaf, kamu terkejut? Ding, Terdeteksi NPC nilai kegelapan 0. Baginda, kau tidak akan pernah kembali. Dunia yang dingin itu. Siapa mau pulang? Silakan. Aku akan tinggal di sini menjadi istri orang terkaya. Istriku. Kau bicara dengan siapa? Nie Junyi. Sebenarnya aku berasal dari tempat yang sangat jauh. Aku tahu. Aku juga bukan Shen Nanke yang dulu. Aku tahu. Aku datang ke sini sebenarnya untuk memanfaatkan kalian. Untuk pulang ke rumahku. Aku tahu. Tapi sekarang aku lebih ingin tahu satu hal. Apakah kamu mau tinggal denganku dan bersama anak-anak? Jalani seumur hidup ini. Hidup ini terlalu pendek. Kita akan bersama selamanya. Dunia itu memang sudah tidak bisa kembali. Selamat, Baginda, misi selesai. Hidup baru. Misi sistem selesai, aku tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian jadi pengganggu.